Baik, teman-teman, kita akan cepat-cepat membahas walaupun sedikit atau sebentar, tapi adalah semua yang perlengkapan, peralatan, permesinan emergency sangat amat penting. Jadi kita bahas tentang emergency air kompresor. Di semua kapal, baik emergency sifatnya diesel sendiri ataupun manual dengan hand pump, itu untuk menghasilkan udara yang bertekanan, menggerakkan salah satunya adalah untuk emergency generator, emergency fire pump, bisa digerakkan melalui emergency. Kalau ini bagus sekali ya. Dan juga kapal jangan sayang-sayang dilengkapi dengan Ingersoll Rand, atau ini merek dagang ya, bukan promosi, tapi emergency yang tidak konvensional, emergency yang sangat bagus, yang betul-betul meyakinkan kepada semua kru dan semua perusahaan pelayaran maupun kepada biro klasifikasi, juga kepada syah bandar dan siapapun penumpang yang naik kapal itu, bahwa kita memiliki emergency yang siap pakai. Ya, ini sangat penting. Ya, kita mempunyai emergency kompresor. Baik, semangat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi, teman-teman seprofesi maritim di darat maupun di kapal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute ya, di Asia, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, yang di Arab ya, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab. Tentu yang saat ini masih bertahan karena ada yang belum boleh keluar negeri maupun masuk ke luar negeri. Yang di Afrika, Mesir, Nigeria, Madagaskar, Port Said, dan lain-lain. Di Amerika, di Tacoma, Panama, Amerika Latin, Australia, Eropa, Belanda, Italia, di Laut Tengah. Semuanya dimanapun di seluruh dunia, saya yakin merah putih ada yang di mana-mana. Yang sangat kami banggakan teman-teman Laut Indonesia ya. Saya mengingatkan lagi bahwa regulasi IMO tetap dijaga, protokol kesehatan, protokol regulasi, protokol keselamatan perlu dijaga ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, juga Marine Surveyor, yang saya geluti selama ini sebagai Marine Manager Operation, juga dosen ilmu pelayaran dan penulis buku maritim. Kita simak bersama tentang nilai-nilai emergency ya. Ini 3 sekolah yang sudah memberikan tiga-tiganya beasiswa, sehingga saya ingin berusaha peduli kepada 3 perusahaan ini, saya abadikan di dalam channel YouTube ini, dan kepada para siswanya maupun tarunanya supaya berkibar membawa bendera merah putih dengan baik dan benar. Pengalaman kami sudah sering saya tanamkan, bisa dilihat ya, untuk pengalaman dan sebagai dosen ya, sementara poin 2, 3 saya bekerja, juga saya ngajar, juga selama ini semua jabatan tidak karena saya minta, semua adalah pemberian dari kepercayaan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, jadi ini di bawah ada rekor Muri 3 ya, dosen maritim penulis buku ajar maritim terbanyak, juga 2 rekor Muri lainnya juga diusulkan oleh seorang letnan jenderal, seorang direktur, 2 orang direktur. Semuanya bukan karena diminta ya. Jadi hanya ingin berbuat baik dan sebaik-baiknya pada profesi.
Saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa ketika kita berbuat ada dasar hukumnya, maka kita tidak ada alasan takut. Nah, di sini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya, tentunya Undang-Undang RI ini. Kecelakaan diartikan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda. Serta lingkungan kerja meliputi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, ya, pencemaran, tabrakan, tenggelam, ini belum dicantumkan. Yang akibat-akibatnya tak terhingga di luar dugaan kita. Sebelum kita masuk ke emergency, langkah-langkah emergency itu tidak dikendai oleh siapapun. Jadi kalau kita urai di sini lingkungan kerja ini meliputi bisa sampai 20 lebih, ya, tak terhingga di mana kerja. Itu kami mengharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini juga melekat kepada teman-teman yang di kapal atau yang akan di kapal, teman-teman pasis yang belajar tentang ini. Silakan kita lanjutkan. Emergency air kompresor. Nah, ini sepertinya tadi sudah disinggung juga, ya. Ini bergerak untuk melengkapi supaya permesinan yang utama itu bisa dijalankan. Ini emergency air kompresor. Ya, saran kami emergency air kompresor yang dulu itu model lama, waduh, mungkin sampai kemeng tangan bergantian menghasilkan udara bertekanan kecil, ya. Ya, sebaiknya di tiap kapal memiliki emergency ini, ya, yang tertutup, jadi kedap gas atau taruh di samping. Ya, berfungsi banyak selain sebagai emergency air compressor, juga bisa untuk merawat kapal, ya. Untuk shipping juga bisa, untuk menaikkan menurunkan skoci bisa, ya, difungsikan ganda. Ya, ini yang terbaik. Kenapa tidak? Karena kapal itu merupakan aset perusahaan pelayaran yang menghasilkan bertahun-tahun. Nah, saya singgung sedikit, paling sedikit 25 tahun kapal beroperasi. Kurang dari itu berarti ada sesuatu yang nggak beres. Entah di antara pemilik kapal, pengusaha kapal, biro klasifikasi, syah bandar, dan yang keempat adalah orang kapal sendiri. Ya, kita harapkan janganlah aset itu umurnya pendek. Bahkan yang pernah saya tangani sampai berumur 50 tahun masih sangat bagus, di atas 80%. Ini main air kompresor, ya. Jadi Anda boleh tahu botol angin ini merupakan persyaratan kelas juga. Karena setiap botol angin ini harus mampu menjalankan mesin induk 12 kali start. Jadi tentu main air kompresor ini harus mempunyai kecepatan mengisi yang tepat. Pada saat olah gerak, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk selanjutnya, emergensinya juga mampu menggerakkan generator. Ya, generator juga mampu untuk menggerakkan kompresor dan seterusnya. Ya. Walaupun ada emergency diesel generator, ya, tetapi dua tabung ini sangat penting, ya, sangat penting untuk menjalankan mesin induk maupun generator dengan persyaratan 12 kali genset harus mampu. Tapi kecepatan untuk memompakan atau mengisi ini kompresornya pun juga harus bagus. Sehingga sinergi hal-hal yang begini kalau sampai kompresornya juga kurang bagus, maka ketika banyak olah gerak di perairannya ramai atau di pelabuhannya ramai, maka akan terjadi hal emergensi lagi. Baik, ini botol angin harus diperiksa setiap tahun. Ya, seperti halnya botol angin yang bertekanan 1 bar, 2 bar di darat juga diperiksa oleh Dinas Keselamatan Kerja.
Emergency air kompresor juga saya gabungan juga emergency diesel generator ya. Yang dipergunakan untuk udara tekan menggerakkan emergency diesel fire pump dan emergency diesel generator. Jadi air kompresor ini juga punya fungsi ganda, walaupun emergency diesel fire pump maupun emergency diesel generator juga dilengkapi untuk start pakai aki ya. Jadi ada emergency aki juga itu karena tidak boleh mengandalkan diesel generator yang sebenarnya dia belum jalan mati. Belum ada udara seperti tadi diterangkan nggak bisa jalan. Jadi emergency diesel fire pump maupun generator sangat penting. Emergency diesel generator ini dipergunakan adalah untuk menghidupkan peralatan lampu-lampu navigasi di anjungan. Ini ya. Jadi kalau terjadi hilang power di darat, di pelabuhan maupun di laut, dia lampu navigasi harus hidup. Telegraf di anjungan dan kamar mesin, dari kompas, emergency steering gear, ya kalau kapal berlayar, emergency air compressor, emergency fire pump. Jadi saling melengkapi. Kita berbicara tentang emergency yang normal ya. Kalau nggak normal bisa mengakibatkan timbulnya segala macam masalah. Emergency generator ini dilengkapi oleh aki ya. Aki itu setiap hari KKM atau mahasiswa harus melihat ya apakah kondisi akinya masih bagus, air akinya masih bagus ya, umumnya pakai 24 volt. Jadi itu nanti dipakai untuk menggerakkan tadi ya emergency generator dan jangan sampai lalai ya. Jadi seorang KKM bertanggung jawab penuh tentang emergency. Untuk perawatannya masih dua juga bertanggung jawab penuh perawatan semua perlengkapan emergency tentu tidak semata dibantu oleh masinis 3, 4, tetapi seluruh peralatan permesinan emergency ada di pundak perawatannya masinis 1. Soal dia membantu ya bahkan dan tanggung jawab keluarnya sepenuhnya tanggung jawabnya KKM. Perlu dipelajari betul, disikapi betul, KKM tidak boleh lalai tentang emergency tidak berjalan dengan benar. Ya itu memang tugas tanggung jawab KKM ya. Jadi harus bisa bergerak dengan cepat. Nih, walaupun kapal ini dilengkapi dengan 3 generator, 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, ini cukup kapal besar ya, kapal yang 65.000 ton, tetap diperlengkapi dengan emergency generator. Dan saya pernah diperiksa satu kapal yang generatornya ada 2, nah emergency generator diambil untuk kapal lain, itu nggak boleh ya. Selama dia belum menjadi besi tua, tidak boleh. Harus dilengkapi emergency generator. Ini kapal bagus, kapal ini umur 25 tahun masih steady operation ya. Saya kagum sekali dengan adanya kru kapal yang bisa merawat kapal umur 25 tahun masih sangat bagus. Oke, emergency tersebut ya, yang pasti setiap Sabtu diperiksa secara keseluruhan, dipimpin oleh masinis 1 sebagai kepala kerja. Ya. Jadi hal-hal yang normal boleh didelegasikan ke masinis 2, 3, 4. Tapi ke mandor ke bawah tidak boleh. Ya karena emergency itu sangat vital. Air aki, baterai, penggerak motor starter harus selalu dalam keadaan siap bekerja normal. Ini diperiksa juga oleh masinis 1, tapi KKM juga harus periksa ya. Kepala kamar mesin atau chief engineer harus periksa ini harian, entah pagi atau sore ya, setiap hari. Nah, baterai atau aki bisa terjadi hal-hal yang tidak kita kendaki.
Semua peralatan dan permesinan dalam perawatan dan pengawasan second engineer atau first engineer dibantu tim engineer engine department. Jadi kita merupakan tim manajemen yang kompak, solid, dan tahu tugas-tugasnya. Ya. Walaupun bukan tanggung jawabnya, tetap kesadaran, kepedulian, ya khususnya teman-teman yang di mesin, boleh sambil lihat di situ ada yang nggak beres, disampaikan kepada masinis satu. Ya semua tim engine bertanggung jawab atas performa peralatan emergency supaya siap pakai setiap saat. Jadi walaupun perawatan dipegang masih satu atau tanggung jawabnya keluar KKM, tetapi semua yang dinamakan emergency itu adalah untuk kepentingan seluruh kapal. Jadi nakoda pun juga boleh mengingatkan KKM emergency-nya kemana, semua running well, ya baik, ya, termasuk nanti kita bahas-bahas berikutnya. Jadi tidak ada alasan sudah tingkat emergency Bergedes ya, tingkat emergency lemot, tingkat emergency itu sudah tidak kenal waktu lagi. Jadi segala sesuatu bisa berjalan. Nah, jadi kalau mesin induk tadinya lari 15 menjadi 12 nggak apa-apa. Tapi kalau emergency harus siap pakai. Nah ini ya tujuan akhir dari emergency itu jangan menjadikan korban nyawa, harta, atau kapal itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah ini kalau ini diesel generator 2, pesawat bantu yang sangat penting ya. Nah, kalau untuk kapal kecil ini satu unit ini sudah menjadi mesin induk. Tapi untuk kapal besar ya ada yang dilengkapi 2, ada yang 3 ya. Kita lihat senang sekali lihat kapal terawat dengan baik ya. Walaupun sekali lagi saya katakan sudah umur 25 tahun. Panel-panel pun juga kesannya sangat bersih. Ya, main switchboard untuk 3 unit tadi, 3 unit generator masih terawat. Karena apa? Dia menggunakan standar-standar kelistrikan, standar kabel, standar elektrik kode ya. Jadi jangan biarkan teman-teman di kapal seluruh dunia deh ya, terutama kawan-kawan dari Indonesia menggunakan kabel yang beli di pasaran. Itu adalah sumber penyakit, sumber kebakaran. Baik kapal tugboat yang stay di pelabuhan yang dengan mudah membeli kabel di darat, ya tidak boleh. Ya. Tolong diingatkan baik dari KKM sampai oiler sampai KKM tidak boleh menggunakan kabel substandard ya, kabel yang murahan di toko-toko listrik yang untuk lampu ya. Untuk ini coba lihat main speedboat itu kabelnya sudah 25 tahun tapi masih tegak. Nah, saya lihat di bagian dalamnya tidak ada satupun yang mengakibatkan kabelnya itu terbakar atau masih bagus. Yang kecil pun juga bagus. Kalau untuk open area yang di atas deck terbuka juga harus ada perlindungannya, isolator yang terbuat dari baja ya untuk melindungi jangan sampai kabel itu tidak tahan ya. Ini ya beda. Kalau tadi untuk kapal 65.000 ton, ini kapal 48.000 ton, ada tim ya. Kami selalu mengadakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali minimum. Ya walaupun periksa performa itu 6 bulan sekali. Kalau ada kondisi ekspor juga kita akan datang dan memeriksa kondisi permesinan kapal. Tidak harus pas jadwalnya audit ya. Kapan aja kita datang di kapal, syukur kalau ada manajemen, top manajemen dari perusahaan pelayaran maupun dari
Biro Klasifikasi bersama-sama kita menciptakan kapal layak laut dan menghindari keadaan-keadaan emergensi, bahkan sampai tingkat kecelakaan kerja. Mudah-mudahan kalau kita sambangi dan saling melengkapi, saling mengingatkan, saling memberikan edukasi, jangan sampai ditinggal, yang kebiasaan yang baik dipertahankan, ya. Karena memang sudah ada prosedur-prosedur tentang keselamatan kerja. Baik, kita singkatkan sampai di sini. Teman-teman harus mikir ya, baik yang di kapal maupun yang di perusahaan pelayaran, maupun yang di biro klasifikasi dan bisa bandar. Kalau ada 4 power berpikir untuk menciptakan kapal itu benar-benar layak laut, itu dalam musim yang normal, ombak yang normal, angin yang normal, itu kapal tidak ada alasan rusak, tabrakan, tenggelam, bahkan membawa korban nyawa. Nah, pertama yang dipikirkan adalah manusia-manusianya. Harapan kami sebagai YouTuber, ya tujuan dari pembahasan ini adalah satu, mengurangi kecelakaan pelayaran atau kecelakaan kapal yang di laut pada era belakangan ini ya, karena 10 tahun terakhir ini sangat banyak kecelakaan yang memakan korban nyawa. Jadi kita satukan tidak ingin menambah lagi jumlah korban nyawa di kapal-kapal Indonesia atau kapal-kapal yang diawaki oleh orang Indonesia khususnya. Ya tentu secara umumnya kapal di seluruh dunia. Ya, jadi bisa menjadi manfaat yang baik ya, kapal pesiar semakin marak, kapal-kapal yang melebihi standar. Misalnya kapal penumpang isinya 30 di 60 itu sudah tidak ada lagi deh. Berhenti agen-agen liar yang tidak ngerti kapal, ya jangan paksakan kapal yang penumpang tidak pakai standar ya. Saya perlu diketahui teman-teman di kapal, khususnya kapal penumpang, itu penumpang itu adalah muatan yang bergerak, ya bisa bergerak kanan, bisa bergerak kiri, dan itu bisa melanggar hukum stabilitas kapal, sehingga kapal bisa mudah tenggelam. Ya. Ditanya kalau teman-teman yang di darat tanya kasihan, ilmunya ada di Anda semua. Jadi janganlah misalnya kapal berlayar di sebelah kiri ada ikan paus, lari ke kiri semua. Awas sebelah kanan ada ikan hiu, lari kan semua. Kalau desain kapal itu tidak baik, nah ini untuk stabilitas harus menjamin betul. Jadi teman-teman biro klasifikasi yang punya otoritas kapal itu membuat kapal, ya salah satunya kapal penumpang harus dibuat stabilitasnya sangat bagus. Sudah cukup banyak korban nyawa untuk teman-teman di perairan danau, sungai, dan penyeberangan. Ya sekian, mikir jangan lama-lama, biarlah mikir kepada yang berkompeten ya. Ini salah namanya nih, namanya ada di sini. Oh ya bisa ya, ya sudah. Baik, modul 17 Bravo ini sudah dipelajari tentang emergency air kompresor, dan tentu kita akan meningkat lagi ke emergency lainnya. Ini belum dirubah, emergency steering gear sudah kita lewati. Tadi yang di penjelasan emergency pertama ya. Bagi teman-teman yang ingin mendukung YouTuber ini, untuk semua teman-teman ya silakan subscribe dan beri tanda like, atau boleh di-share ke teman-teman yang lain di grup-grup WA teman-teman Anda. Saya sangat berterima kasih, dan kita akan berlanjut terus untuk menjelaskan kondisi-kondisi emergensi yang tidak kita harapkan. Salam sehat, sukses selalu.
Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya.